Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak dari kita yang memahami ruqyah baru sekedar untuk mengobati gangguan jin dan sihir saja. Padahal sejatinya ruqyah tidak hanya untuk mengobati gangguan jin dan sihir. Ingin tahu seperti apa ruqyah? Simak terus videonya. Ruqyah adalah salah satu pengobatan nabawi yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana fungsi Al-Quran, Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi syifa atau obat dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, Al-Quran memiliki fungsi sebagai syifa. Nah, salah satu syifa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ruqyah. Ruqyah adalah salah satu bentuk pengobatan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah bermakna asal kata dari ar-ruqa. Dia bermakna doa atau bacaan, atau juga tiupan, atau juga pelindungan. Secara makna syar'i, ruqyah adalah doa-doa yang dibacakan oleh seseorang untuk mengobati penyakit, mengobati ain, mengobati gangguan jin dan sihir, untuk perlindungan, dan lain sebagainya. Tentunya hanya menggunakan firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan juga doa-doa yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud dengan ruqyah syariah. Dan tentunya ruqyah ini banyak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam puluhan hadisnya. Di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi adalah ruqyah untuk mengobati penyakit ain. Ini yang banyak disebutkan dalam banyak hadis. Dan juga ruqyah untuk mengobati penyakit jasad. Ini pun juga banyak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya. Oleh karenanya, ruqyah ini bermakna luas. Tidak hanya untuk mengobati gangguan jin dan sihir saja, tetapi juga ruqyah bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit jasad, atau mengobati penyakit ain, atau juga untuk pelindungan. Para ulama menjelaskan makna ruqyah terbagi ke dalam dua, karena ruqyah ini sudah banyak dilakukan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah pada saat itu sudah menjadikan ruqyah sebagai metode pengobatan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam meruqyah putranya Ismail dan Ishak agar terhindar dari penyakit ain dengan doa ruqyah. Yang ini kemudian dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meruqyah cucunya Hasan dan Husain agar terhindar dari penyakit ain. Ketika zaman jahiliyah, orang-orang banyak menggunakan ruqyah tetapi tercampur dengan mantra-mantra. Ya, karena pada saat itu Islam belum hadir. Baru kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, maka kemudian Rasul menyempurnakan ruqyah dengan Al-Quran dan juga dengan doa-doa yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ruqyah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ruqyah syariah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada ruqyah syirkiyah. Dia menggunakan jimat-jimat atau jampi-jampi atau mantra-mantra yang bukan bersumber dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, jangan salah lagi dalam memahami ruqyah, karena ruqyah tidak hanya sekedar untuk mengobati gangguan jin dan sihir saja, tetapi lebih daripada itu, ruqyah untuk mengobati penyakit jasad, untuk mengobati penyakit ain, dan juga untuk perlindungan. Dan jangan lupa, jangan salah pilih dalam berobat dengan ruqyah. Carilah ruqyah syariah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baru saja kita membahas tentang makna ruqyah. Di video-video selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri seseorang terkena gangguan jin. Dukung terus ya channel Indonesia Bisa Ngaji dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.